Sehingga saya hanya minta paling tidak di setengah 10 atau di jam 10 kalau memang mungkin itu mudah-mudahan kita bisa dampingi dengan tidak mengurangi nilai dari 1 jam masa depan ini untuk berdiskusi. Silahkan bertanya bagaimana tentang perjalanan itu, apakah perencanaannya di maka kita bisa mengerjakan lebih singkat atau lebih cepat. Seperti itu harapannya Bapak Ibu. Dan tentu masing-masing dari kita selama saya di sini harian 1, 2, 3 kemudian dimasukkan ulangan semester, maka jadilah nilai rapor. Jadi nilai akhir rapor itulah yang dimasukkan lagi di aplikasi rapor. Seperti itu karena yang kami lakukan di sini. Itu menghindari tindis-tindis sembarangannya, kemudian dosa aplikasi itu, makanya dikunci. Hanya sel-sel tertentu yang sengaja dibuka, teman-teman bebas. Nah, kalau misalnya ada sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 32 dalam satu rombel, kemudian aplikasi membatasi hanya maksimal 32, maka akan kesulitan. Bagaimana caranya siswa yang lainnya itu, yang lebih dari 32 itu, katanya ada 35. Terlalu paham penamaan yang sebenarnya. Jadi saya nanti menyebutkan sesuai dengan yang saya biasa pakai selama ini menyebutnya. Ini sel B2. Kalau sel B2 itu berarti power B garis 2 dan tertulis di sini otomatis. Jadi tak perlu dilihat itu apa tujuan naik. Ya kelihatan di sini K8. Berarti harus K8. Itu dulu yang kita kenal. Ya, kita taruh dimanapun itu akan berubah di sini. Ini berarti kolom M garis tertutup. Makanya kita kenal di sini. Kalau kita mau anggap pelan saya dulu pencatatan tugas misalnya. Kita tugas dulu lah. Berarti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, TP1. Nah begitu Pak. Jadi kalau begitu kita kasih judul. Saya langsung. Daftar nilai atau daftar ini digabung sekaligus kita katakan. Sudah ketemu? Sudah dikasih ke tengah? Saya ulang. Sampai di kolom G. Merger and center. Merger and center. Kita mau garis semua setiap sel. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Sarif terkait dengan asesmennya. Dalam hal ini kita fokus nih bagaimana membuat aplikasi sederhana untuk memudahkan kita dalam mengelola penilaian kita. Jangan yang simpel-simpel gila. Oke, saya mulai puasa. Satu kata sih. Satu kata mode. Ayo kan, negara. Kamu gimana? Iya. Bersekolah, bersepeda. Dadah nih. Sampai tantangan. Ada sambil nulis ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin mendalam apakah harus memuat semua prinsip pembelajaran dalam satu pertemuan yang memahami, mengaplikasi, merefleksi, atau bisa satu saja. Di Indonesia kita itu termasuk negara hebat karena kita menduduki posisi ke-6 dari bawah. Dari bawah, dari 79 negara peserta yang pola pikirnya bertumbuh. Jadi berapa orang di bawah itu kan?
5. Ya, dari 79 berapa orang di bawah kan? 5. Berapa orang di atas lah kan? Masih banyak. Kan, berarti survei saya nih. Itu apa? Supaya anak-anak kita jangan cuma tahu yang pemahamannya saja. Pemahaman saja, pengetahuan saja, konsepnya saja. Dia tahu norma ini seperti ini, karakter ini seperti ini, tetapi dia hanya sebatas tahu. Dengan adanya pola pikir bertumbuh, dia akan lebih mendalam lagi. Ketika dia tahu materi ini, dia akan lebih deep learning lagi. Apa deep learning itu? Supaya anak-anak kita bisa, oh kalau seperti ini adalah nilai karakter yang harus dibawa, maka saya harus lakukan ini. Kalau dia melakukannya itu, berarti dia sudah mendalam di situ, Bapak Ibu. Nah, ketika dia sudah lakukan lagi mendalam di situ, Bapak Ibu, nah anak-anak kita mengatakan bahwa masih bisa masuk lagi, masih bisa lagi saya berbuat. Kalau tadi saya berbuat baik berkaitan dengan karakter, Bapak Ibu ya, saya berbuat baik dengan satu teman, saya pengen lagi temanku yang lain merasakan kebaikan saya. Ya. Misalnya kan biasa tuh ada anak-anak yang kadang pelit misalnya berbagi ilmu sama temannya, berikan, bahwa kan yang bagus di sini, nah berikan pujian prosesnya. Apalagi kalau kamu berbagi dengan teman-temanmu, pasti akan lebih tertinggal lagi di kepalamu. Ya. Nah dia akan telepon, oh ya satu orang, ayo siapa lagi yang mau sini. Itu budayakan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika growth mindset-nya itu bertanam terus